Nama pria ini jarang muncul dalam daftar tokoh besar abad ke-20. Ia bukan jenderal perang, bukan pemimpin negara, bukan pula figur yang tumbuh dengan ambisi mengubah dunia. Namun, pada musim panas 1940, di sebuah kota kecil bernama Kaunas di Lituania, ribuan orang berdiri berhari-hari di depan rumah dinasnya hanya untuk satu hal: secari kertas izin perjalanan. Pria itu bernama Chiune Sugihara, seorang diplomat Jepang yang pada awal hidupnya bahkan tidak pernah membayangkan akan berada di tengah salah satu momen paling menegangkan dalam sejarah dunia. Kisahnya dimulai jauh sebelum antrean panjang itu terbentuk, di Jepang awal abad ke-20 yang sedang berubah cepat dari negara feodal menjadi kekuatan modern. Sugihara lahir tahun 1900 di prefektur Gifu, dalam keluarga yang menjunjung tinggi disiplin dan kepatuhan. Ayahnya seorang pejabat pajak yang keras, tipikal kepala keluarga Jepang pada masa itu, yang percaya masa depan anak harus stabil dan terhormat. Jalan hidup Sugihara sudah ditentukan sejak kecil. Ia harus menjadi dokter. Profesi itu dianggap aman, bergengsi, dan jelas arahnya. Namun sejak muda, Sugihara merasa dirinya tidak cocok dengan rencana itu. Ia tertarik pada bahasa asing, pada budaya luar, pada cerita tentang dunia yang jauh dari Jepang. Ketika tiba waktunya mengikuti ujian masuk sekolah kedokteran, ia melakukan sesuatu yang sangat berani sekaligus berisiko. Ia sengaja mengosongkan lembar jawabannya. Tindakan sunyi itu bukan sekedar bentuk pembangkangan, tetapi titik balik hidupnya. Hubungan dengan ayahnya memburuk, dan ia harus mencari jalan sendiri tanpa restu penuh keluarga. Ia memilih mempelajari bahasa Rusia, pilihan yang tidak umum bagi pemuda Jepang saat itu. Jepang dan Rusia memiliki sejarah konflik dan ketegangan, sehingga menguasai bahasa Rusia berarti membuka pintu ke wilayah geopolitik yang sensitif. Sugihara belajar di Harbin, wilayah Manchuria yang pada masa itu menjadi tempat pertemuan banyak bangsa: Jepang, Rusia, Tiongkok, dan komunitas pengungsi dari berbagai wilayah. Di kota multikultural itu, ia belajar lebih dari sekedar bahasa. Ia belajar membaca situasi politik, memahami perbedaan budaya, dan melihat bagaimana manusia dari latar belakang berbeda hidup berdampingan di tengah ketegangan global. Kemampuannya berkembang cepat, hingga akhirnya ia direkrut oleh Kementerian Luar Negeri Jepang dan masuk dunia diplomasi. Diplomasi pada akhir 1930-an bukan sekedar urusan pertemuan formal atau dokumen perjalanan. Dunia sedang bergerak menuju konflik besar, dan diplomat sering berada di persimpangan antara politik, intelijen, dan strategi internasional. Sugihara ditempatkan di beberapa wilayah penting, sebelum akhirnya pada 1939, ia dikirim ke Kaunas, Lituania. Negara kecil ini tampak tenang di peta, tetapi posisinya sangat strategis. Berada di antara Jerman Nazi di barat dan Uni Soviet di timur. Dengan kata lain, Lituania berada tepat di jalur badai yang akan segera melanda Eropa. Ketika Jerman menginvasi Polandia pada September 1939, dampaknya terasa cepat di seluruh Eropa Timur. Gelombang pengungsi mulai bergerak, mencari wilayah netral sebagai tempat persinggahan. Lituania menjadi salah satu tujuan sementara karena belum terlibat langsung dalam perang. Kota Kaunas yang sebelumnya tenang berubah drastis. Jalanan mulai dipenuhi orang asing, bahasa yang berbeda terdengar di mana-mana, dan stasiun kereta menjadi titik kedatangan orang-orang yang membawa koper, anak kecil, dan wajah kelelahan. Mereka tidak mencari tempat tinggal permanen.
mereka hanya ingin keluar dari Eropa. Namun keluar dari Eropa saat perang hampir mustahil. Untuk melakukan perjalanan panjang menuju Asia atau negara lain, seseorang membutuhkan visa transit, izin untuk melewati negara tertentu dalam perjalanan. Tanpa dokumen ini, perjalanan tidak bisa dimulai. Di Kaunas, satu-satunya diplomat Asia Timur yang dapat mengeluarkan visa transit adalah Sugihara. Awalnya, beberapa orang datang meminta bantuan. Lalu jumlahnya bertambah. Dalam waktu singkat, rumah dinasnya dipenuhi antrean manusia yang menunggu sejak pagi hingga malam. Setiap hari jumlahnya semakin banyak, sementara situasi politik semakin genting. Sugihara memahami bahwa sebagai diplomat, ia tidak memiliki kebebasan penuh. Ia harus mengikuti instruksi pemerintah Jepang. Ia mengirim telegram ke Tokyo, meminta izin untuk mengeluarkan visa dalam jumlah besar. Jawaban yang datang adalah penolakan. Ia mencoba lagi, berharap situasi darurat bisa mengubah keputusan. Penolakan kedua datang. Ia mengirim telegram ketiga. Jawabannya tetap sama. Secara aturan, ia harus berhenti, menutup pintu konsulat, menjalankan tugas sesuai prosedur. Namun di luar rumahnya, antrean tidak berhenti. Waktu semakin menipis karena Uni Soviet akan segera mengambil alih Lituania, yang berarti konsulat Jepang akan ditutup dan kesempatan terakhir akan hilang. Di titik ini, Sugihara berada di persimpangan antara aturan resmi dan keputusan pribadi yang konsekuensinya tidak kecil. Ia akhirnya mulai menulis visa secara manual, satu persatu dengan tangannya sendiri. Ia bekerja berjam-jam setiap hari, dari pagi hingga larut malam, hampir tanpa henti. Ketika waktu keberangkatannya tiba dan ia harus meninggalkan Lituania, ia masih menulis visa di kamar hotel. Bahkan, di dalam kereta sebelum meninggalkan kota, menyerahkan dokumen terakhir melalui jendela kepada orang-orang yang masih menunggu di peron. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, kehidupan Chiune Sugihara tidak berubah menjadi kisah kemenangan yang gemerlap. Tidak ada parade, tidak ada penghargaan besar, tidak ada sorotan media. Justru yang terjadi sebaliknya, karir diplomatiknya perlahan berakhir. Ia meninggalkan Kementerian Luar Negeri Jepang dan menjalani kehidupan yang sangat sederhana. Namun kisah itu tidak benar-benar hilang. Dokumen yang ia tulis dengan tangannya sendiri tetap hidup dalam perjalanan ribuan orang yang berhasil keluar dari Eropa. Tahun demi tahun berlalu, generasi demi generasi tumbuh, dan suatu saat orang-orang mulai bertanya, siapa sebenarnya diplomat Jepang yang menandatangani visa transit itu? Dari pertanyaan sederhana itulah, jejak Sugihara mulai ditemukan kembali. Pada akhir 1960-an dan 1970-an, beberapa orang yang pernah menerima visa tersebut mulai menelusuri arsip, mencari nama, dan menghubungi Jepang. Mereka menemukan bahwa pria yang pernah menolong perjalanan mereka masih hidup, menjalani kehidupan biasa yang jauh dari sorotan publik. Pertemuan-pertemuan mulai terjadi. Orang-orang yang dulu berdiri dalam antrean panjang di Kaunas, kini datang sebagai keluarga, membawa anak dan cucu mereka. Mereka datang bukan dengan koper dan ketakutan seperti puluhan tahun sebelumnya, melainkan dengan rasa ingin tahu dan rasa terima kasih yang tenang. Pada tahun 1985, dunia internasional akhirnya memberi pengakuan resmi ketika Yad Vashem, lembaga peringatan Holocaust di Israel, menganugerahkan gelar Righteous Among the Nations kepada Sugihara. Gelar ini diberikan kepada non-Yahudi yang membantu orang-orang larikan diri dari Eropa yang dilanda perang. Seringkali,
dengan risiko besar terhadap karir dan kehidupan pribadi mereka. Ironisnya, pengakuan besar dari dunia internasional datang lebih dulu daripada dari negaranya sendiri. Di Jepang, kisah Sugihara baru mulai dikenal luas beberapa tahun kemudian. Seiring waktu, penelitian sejarah berkembang, buku-buku ditulis, dan kisahnya mulai masuk ke pendidikan dan dokumentasi publik. Rumah tempat ia pernah tinggal di Kaunas diubah menjadi museum, dan di Jepang sendiri didirikan museum serta taman peringatan untuk mengenang hidupnya. Nama Sugihara perlahan berubah dari tokoh yang hampir terlupakan menjadi bagian dari memori sejarah global. Ketika ia meninggal pada tahun 1986, perhatian dunia terhadap kisahnya baru mulai tumbuh. Setelah kepergiannya, semakin banyak buku, film, dan penelitian yang membahas kehidupannya. Hari ini, kisahnya dikenang bukan sebagai legenda yang penuh dramatisasi, melainkan sebagai bagian dari sejarah manusia di masa perang.